Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, dan maqalah pembicaraan yang ke-21. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddini. As-salatu, salat itu, imaduddini, adalah tiang agama. Ai qiwamuddini, yaitu pokoknya agama atau kekuatan agama. Kama annal umuda, sebagaimana bahwasanya tiang itu, qawamul baiti, sebagai penopang bangunan rumah. Wa fiha, dan di dalamnya, ay as-salatu, as-salati, yakni di dalam salat itu, asyratu khisalin, terdapat 10 macam kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah salat. Kemuliaan yang pertama, zainul wajhi. Zainul wajhi, hiasan muka, artinya keindahan muka, berseri-serinya muka orang yang sholat. Yang kedua, wa nurul qalbi, dan bercahaya hatinya. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, salatul rajuli nurun fi qalbihi, faman syaa minkum falyutanawwir qalbahu. Salatul rajuli, salat seseorang itu, nurun, menjadi cahaya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Faman, maka siapa orang syaa, yang menginginkan supaya hatinya bercahaya, minkum, di antara kalian, falyunawwir qalbahu, maka terangilah hatinya dengan salat. Rawahu Dailami, meriwayatkan hadis Imam Ad-Dailami. Wa rahatul badani, dan kemuliaan yang ketiga, kemuliaan salat yang ketiga adalah kebahagiaan badan. Rahah, bahagia, senang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, qum fasalli fa innas salata shifaun. Qum, berdirilah kamu, fasalli, lalu salatlah, fa innas salata, karena sesungguhnya salat itu, shifaun, menjadi obat. Rawahul Imamu Ahmad wa Ibnu Majahin, meriwayatkan hadis Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, idza anzala, apabila menurunkan, ahadan, penyakit, minas samai, dari langit, ala ahlil ardi, atas penduduk bumi, sarrafaha, Allah memalingkan penyakit yang turun ke bumi itu, an ummaratil masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Rawahul Askariyu, riwayat Imam Al-Askari. Wa unsun fil qabri, bahwa keutamaan salat yang keempat adalah memberikan ketenangan di alam kubur. Wa manzilur rahmati, dan menjadi tempat yang memperoleh rahmat, ya. Wa manzilur rahmati,
dan tempat turunnya rahmat. Salat adalah yang kelima, tempat turunnya rahmat. Wa miftahus samai, dan kunci pintu-pintu langit. Yang keenam, salat itu adalah pembuka kunci pintu langit. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, as-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Salat itu adalah pengorbanan bagi tiap-tiap orang yang bertakwa. Rawahul Khudai, meriwayatkan hadis Imam Al-Khudai an Aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Udah, baru sampai 6 dulu. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah, kita kembali mendapatkan nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah tiang agama. Karena itu kalimatnya, ya, iqamatus salat, mendirikan salat. Ya. Ya. Panggilannya adalah qad qamatis salatu. Ya. Namanya iqamat. Ada azan, ada iqamat. Azan adalah memanggil seluruh umat Islam, maka suaranya harus keras, disambung dengan speaker, sebab masih banyak orang yang di luar masjid, maka panggilannya pakai speaker. Bahkan sunnahnya kalau hayya 'alas shalah, suruh mengo ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Karena dulu-dulunya nggak pakai speaker. Dulu-dulunya orang adzan itu naik ke loteng pakai corong. Jadi supaya orang jauh pada dengar. Tapi sungguh pun demikian, sekarang sudah pakai speaker, sunnahnya mengo kanan, mengo kiri masih dilakukan. Nah, adzan panggilan untuk orang sholat. Dan sebagian besar masih di luar masjid. Tapi kalau iqamat, panggilan untuk orang yang sudah siap sholat. Ya, beda kan? Kalau iqamat, panggilan untuk orang yang sudah siap sholat. Berarti logikanya, orang yang sudah siap sholat sudah berada di dalam masjid. Karena itu iqamat nggak mesti pakai speaker, karena yang dipanggil pasti dengar sebab sudah berada di dalam masjid. Nggak mesti harus keras, ya. Karena hanya mengingatkan kepada yang sudah ada di dalam masjid supaya mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah. Kemudian kalau sudah qad qamatis sholatu, itu bapak harus berdiri, lari ke depan, mengejar sop-sop yang masih kosong. Berulang-ulang kali saya sampaikan, begitu sudah qad qamatis sholat, jangan lagi duduk tapi berdiri, jangan lagi ngomong, jangan lagi bercandaan, tapi segera lari ke depan, ambil sop-sop yang masih kosong. Karena man fasola soffus salat, siapa orang yang menyambungkan barisan salat, ya, fasolahullahu rizqahu al-barakah, fasolahullahu rizquhu al-barakah, Allah akan menyambungkan rizki padanya menjadi rizki yang berkah. Wa man qata'a shaffas salat, siapa yang
memutuskan sop-sop sholat, depannya masih kosong, di sela-selai satu orang dua orang masih bisa, dia mending milih sop belakangnya, sehingga barisan itu ada yang putus kosong, maka qata'ahullahu rizqa al barakata, rizkinya diputus menjadi tidak berkah. Maka kalau ingin berkah rizki, berkah dalam hidup, kejar barisan yang masih kosong. Ini berulang-ulang kali saya sampaikan, karena orang-orang kita sampai hari ini mengenai barisan sholat masih dorong-dorongan. Monggo Pak silakan, oh Bapak aja silakan, ya masih seperti itu. Ya, ya Pak, Bapak kan lebih tua, saya lebih muda. Nggak ada urusan tua muda kalau urusan barisan sholat. Iya. Jangankan sekedar tua muda, mau presiden jangan datang belakangan juga di belakang. Iya. Nggak kayak sholat Jumat di kantor-kantor, udah ditulis ini, manajer, direktur, terus sana apalagi itu CEO, udah ditulis, pada nggak datang semua, kosong kan. Ya. Ada sholat Jumat di kantor, bosnya datangnya telat, MC-nya ngomong, ya, berhubung pimpinan kita belum sampai di tempat, maka pekerjaan sholat Jumat kita ditunda barang beberapa menit. Masya Allah, kan kacau itu. Ya, nggak ada tunda-tundaan. Ya. Waktunya ya jalan. Nggak lihat tuh di tanah Arab sana tuh, di depan Ka'bah itu. Ya, kalau sudah qad qamatis shalah, ya, itu orang tawaf semua berhenti, aktivitas semua berhenti, warung-warung ditinggal semua, nggak ada orang pakai nutup warung, tinggal aja breng udah ke masjid, udah prok. Dalam hitungan detik, hitungan menit, semua sudah berbaris. Di kita sudah qad qamatis shalah masih ngobrol aja, ngeteprek aja. Ya Allah. Ya. Ada. Nah, salat itu tiang agama. Maka qad qamatis shalah, sungguh telah ditegakkan salat. Tiang itu harus berdiri. Kalau tiang berdiri berfungsi, kalau tiangnya roboh enggak berfungsi, kecuali bikin jembatan. Kalau bikin jembatan kudu roboh. Kalau bikin jembatan berdiri, lewatnya bagaimana? Ya, iya. Makanya ada orang bilang, ya Allah, kereta api itu luar biasa ya, lari berangkang aja segitu cepatnya. Lari berangkang itu kereta api, bagaimana kalau larinya berdiri? Nyangkut. Ya. Jadi salat harus ditegakkan, sehingga kita sebagai umat Islam itu tidak boleh meninggalkan salat. Dan salat itu rukun Islam yang mutlak. Kalau ibadah lain masih muqayyad. Haji wajib nggak? Wajib, ya. Tapi ada syarat. Syaratnya kalau mampu. Kalau belum mampu, nggak wajib. Wajibnya hilang. Ya. Puasa wajib nggak? Wajib. Ada syarat. Kalau kuat. Kalau nggak kuat, boleh nggak puasa? Boleh, diganti dengan fidyah. Ya. Zakat wajib nggak? Wajib. Tapi orang nggak zakat boleh nggak? Boleh, karena apa yang mau dizakati. Ya. Sholat wajib nggak? Orang nggak sholat boleh nggak? Kagak boleh. Ya. Bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, tidur miring, ya. Tidur miring nggak bisa, terlentang, ya. Terlentang nggak bisa, ya udah siap-siap sholatin, udah. nggak ada, ya. Nggak ada. Oh, bolehlah, Allah Maha Pengampun ini, saya nggak sholat dulu dah, kan capek. Allah juga tahu saya lagi capek. Nggak bisa,
Iya, nggak bisa. Nah, maka disebutnya tiang. Tiang itu kudu, harus. Kalau yang lain sih, masalah temboknya, masalah pagernya, masalah atapnya, boleh ada, boleh nggak ada. Tapi kalau tiangnya sudah berdiri, maka bangunannya pasti akan berdiri. Nah, ternyata sholat itu memiliki 10 keutamaan. Jadi orang yang sudah menegakkan sholat 5 waktu, maka dia memiliki 10 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah zainul wajhi. Ya. Sholat itu menjadi hiasan muka. Karena orang yang sholat itu mukanya berseri-seri. Ada, saya dapat cerita bos besar perusahaan karet ban, dari ban yang besar, ya, ban mobil, ban apa itu yang besar, ban truk, ya, ya, sampai ban kecil, ban sepeda motor, ya, ban sepeda ontel, itu pabrik perusahaan ban. Itu dia orang sipit, kegelisahan hidup bukan karena nggak punya duit, duitnya banyak, ya. Tapi kegelisahan hidup karena tidak menemukan keyakinan yang pas, kebenaran agama. Jadi kalau waktu sholat tiba, misalnya waktu zuhur, waktu asar, karyawan-karyawan pada istirahat, itu karyawan pada lari-lari ke masjid yang sudah disiapkan di kantor perusahaan itu. Pada lari-lari, saling mengejar karena berburu dengan waktu. Apalagi sekarang zuhurnya jam 12 lewat, ya. Sholat Jumat paling cepat selesai itu 12:30, ya. Tambah zikir, ya, sampai jam 1 kurang seperempat, ya. Udah deh tuh, padahal waktu istirahatnya sampai jam 1. Jadi saling mengejar waktu. Nah, beruberan. Begitu sudah pada sholat, keluar dari masjid itu wajahnya berseri-seri, pada senang, pada bahagia. Maka bos ini selalu memperhatikan dari jendela kantornya. Seneng banget jadi orang Islam, ya. Habis sholat mukanya pada seger, berseri-seri, ya. Bercahaya tuh mukanya. Kayaknya hilang rasa stres, ya. Hilang rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Nanti asar begitu lagi. Besoknya tiap mau waktu sholat sengaja meluangkan waktu. Akhirnya diam-diam, karena dia belum Islam, itu ikut ambil wudhu dan mengikuti sholat, tapi di dalam kantornya. Dia mulai merasa ada ketenangan. Oh begini, padahal saya belum tahu apa yang dibaca. Saya lihat orang mulutnya komat kamit, masanya komat kamit aja. Orang ruko ya ikut ruko, bangun dari ruko ikut bangun, ya. Sujud ikut sujud, ntar berdiri lagi kayak masih kecil dulu. Dulu masih kecil kan sholat kan begitu, ya, dilihat mulut yang gede goyang-goyang ikut. Udah selesai bubar. Begini ya nikmat katanya, nikmat. Ntar asar begitu lagi. Akhirnya nggak sabaran, ingin sholat bareng, ingin sholat bareng. Masa bodo amat orang mau ngomong apa, saya pingin ikut sholat, ingin merasakan kayak orang Islam pada sholat. Udah sekali ngikut, namanya bos nggak ada yang berani komentar, ya paling pada bisik-bisik doang. Nih bos kenapa ini, kok tiba-tiba mau ikut sholat sama kita? Udah biarin, mudah-mudahan dapat hidayah, begitu kata karyawan. Bener, sehari, 2 hari, 3 hari dia menemukan ketenangan. Akhirnya dia minta antar oleh salah satu karyawan bertemu dengan ustadz atau kiai.
minta dibimbing supaya tahu tentang kebenaran agama, pingin ngerti apa itu sholat. Maka begitu diajarkan oleh kiai tentang agama Islam, tentang tata cara dalam ibadah, dia semakin yakin, akhirnya masuk Islam. Dapat hidayahnya hanya lihat orang Islam selesai sholat wajahnya berseri-seri. Oh, Masya Allah. Orang luar Islam aja ada yang memperhatikan kita selesai sholat, muka kita pada seger karena sudah dibasuh air wudu. Orang-orang kita sesama muslim enggak peduli. Orang-orang pada lari-lari ke masjid musola, ya, karena sudah mau iqomat, dia mah asik aja. Yang kongko masih kongko, yang ngobrol masih ngobrol, yang main catur boleh jadi masih tetap main catur, ya, ya. Malah orang lagi pada nguber komati sholat, dia bilang, mampus kuda lu gua makan. Mampus kuda lu gua makan, makan kuda lagi. Ya Allah. Maka hati harus ada getaran, ya. Hati harus ada getaran. Kalau nggak ada getaran, udah kayak kita punya HP nggak punya sinyal, ya. Orang mau telepon kayak apa juga budek tuh HP. Satu nggak punya sinyal, dua baterainya habis, yang ketiga orang punya pulsa. Nah, udah tuh, ya. Itu HP mah udah budek, ya. Nah, rupanya orang-orang kita juga seperti itu, ya. Ada yang nggak punya sinyal imannya nggak ada karena imannya lemah. Ada yang baterainya mati sehingga dengar qad qamatis shalah itu tidak nyambung, tidak connect karena baterainya mati. Atau mungkin pulsanya nggak ada, ya, akal sehatnya sedang hilang karena terlalu mencurahkan pikirannya untuk urusan dunia, maka nggak terdengar oleh telinga. Padahal mah itu adzan kenceng, iqomat juga dia dengar. Masya Allah. Tuh, maka lihat orang-orang yang sudah pada sholat, wajahnya jadi berseri-seri. Maka orang yang sudah sholat dengan orang yang belum sholat, dua-duanya wajahnya kelihatan, ya. Lah orang nggak ditutupin, ya nggak kelihatan bagaimana orang wajahnya dibuka, ya. Orang yang sholat sama orang yang tidak sholat wajahnya kelihatan. Orang yang sholat sama orang yang sholat wajahnya berbeda. Kalau sama berarti kembar. Kembar aja nggak bakalan sama. Saya kalau lagi ngajarin anak-anak tuh di rumah tuh gitu. Ayo, mana yang sholat, mana yang nggak sholat. Nih mukanya ketahuan semua ini. Yang sholat ketahuan, yang nggak sholat ketahuan. Tuh yang nggak sholat udah gini aja, ngerentek aja. Lah ketahuan gue nih kagak sholat. Ya ketahuan semua. Ya Allah. Ya, tapi cerahnya wajah itu akan berbeda, ya. Sekalipun mungkin kulitan kita bukan kulit bening bersih, ya, bukan kulitan orang-orang yang putih, tapi tetap bercahaya karena telah disinari oleh air wudu. Itulah tazyinul wajhi. Hiasan wajahnya bukan minyak apa itu buat pembersih muka, glowing, ya. Bukan minyak total oleh apa itu, ya. Ya. Atau Pond's, ya. Pond's the man, minyak Pond's untuk laki-laki, ya. Ya. Bukan itu, tapi karena sebab seringnya dibasahi air wudhu,
maka wajahnya menjadi glowing. Glowingnya sebab sering kena air wudu. Maka udah sering-sering wudu aja ya Bu ya. Sering-sering wudu aja dah, antar bening mukanya deh. Yang kedua, wa nurul qalbi, hatinya melahirkan cahaya. Orang yang sudah sholat 5 waktu, tegak sholat 5 waktu, hatinya bercahaya. Nurun fil qalbi, bercahaya dari hatinya. Cahaya hati melahirkan kelakuan yang baik. Cahaya hati membimbing pemilik hati, akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Maka orang yang sudah sholat, akhlaknya semakin lebih baik. Orang yang tidak sholat, orang yang belum sholat, apalagi tidak sholat, akhlaknya sulit untuk baik. Kenapa? Sebab kepada Allah yang menciptakan dirinya saja belum mampu berterima kasih lewat sholat, apalagi kepada sesama manusia. Bercahaya hati. Nah, hati itu bercahaya. Cahaya hati itu tidak pernah padam. Cuman kadang-kadang cahaya hati tembus menerangi anggota badan. Kadang-kadang cahaya hati redup karena tertutup sehingga tidak menerangi cahaya badan. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah, cahaya hati itu iman. Itu seperti cahaya matahari. Matahari itu selalu bercahaya. Hanya kadang-kadang cahayanya tembus ke bumi, kadang-kadang cahayanya tidak tembus ke bumi. Tetap bercahaya tapi tidak tembus ke bumi. Apa yang menjadi sebab cahaya matahari nggak tembus ke bumi? Mendung. Mendung yang gelap menjadikan sebab cahaya matahari tertutupi sehingga tidak sampai sinarnya ke bumi. Begitu pula cahaya iman yang menerangi hati itu bisa jadi terangnya iman, terangnya iman ke hati tidak nembus kepada anggota badan. Kenapa nggak tembus kepada anggota badan? Karena mendung. Mendungnya badan apa? Sehingga tertutup oleh cahaya iman karena melakukan perbuatan maksiat. Maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia akan menghalangi cahaya iman yang menerangi ke dalam hati. Sekalipun dia sudah sholat, sehingga sholatnya tidak sampai kepada puncak sholat yang sempurna. Apa puncak sholat yang sempurna? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membendung dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi mengapa orang sudah sholat masih melakukan perbuatan keji? Mengapa orang sudah sholat masih melakukan perbuatan munkar? Karena sholatnya itu tidak tembus cahaya iman. Jadi sholatnya cuma sekedar gugur kewajiban, belum sampai kepada sempurna dalam sholat. Tapi kalau sudah sempurna dalam sholat akan melahirkan nurul qalbi, hati yang terang. Hati yang terang, orang yang punya hati terang hidupnya tidak pernah khawatir. Malam hari untuk urusan esok hari lah, hidup ini kan sudah diatur oleh Allah. Kenapa orang harus serakah dalam urusan rezeki? Hari ini ya sudah dimakan yang ada hari ini. Urusan besok Allah sudah siapkan. Jadi nggak pernah khawatir dalam hidup. Ketika sedang dalam keadaan kesulitan, Allah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri
yusron. Sesungguhnya pada kesulitan itu, menyertai kesulitan adalah kemudahan. Diulang lagi, sesungguhnya setiap ada kesulitan akan ada jalan kemudahan. Ngapain pusing-pusing? Gak usah dipikirin. Nanti Allah akan berikan jalan kemudahan. Entah dari mana caranya. Dah, aman, tenang. Hatta urusan sakit nggak khawatir, karena memang sakit ini tandanya Allah cinta kepada kita. Kalau Allah tidak cinta kepada kita, kita tidak pernah diuji oleh sakit. Akhirnya sombong, sehat terus, ujung-ujungnya sombong, kayak Firaun. Firaun itu batuk pilek aja nggak pernah. Akhirnya ngaku jadi Tuhan. Batuk pilek aja nggak pernah. Sombong. Nah, ketika kita sakit, ya sakit ini kan ujian dari Allah. Kita kudu sabar. Kata Nabi, orang yang meriang sehari semalam menghapuskan dosa setahun. Ya udahlah, mungkin Allah sedang ngurang-ngurangin dosa saya, kan menjadi tenang. Itu karena ada cahaya dalam hati. Jadi cahaya hati itu merembes ke otak, sehingga otaknya dalam berpikir itu positif. Disebutnya positive thinking. Selalu berpikiran positif. Itu namanya nurul qalbi. Nah, maka kata Rasulullah, salatul rajuli nurun fi qalbihi, faman syaa minkum falyutanawwir. Salat adalah cahaya. Salat seseorang adalah cahaya dalam hati, maka siapa yang ingin hatinya bercahaya, maka terangi lewat ibadah sholat. Fal yutanawwir qalbahu, maka terangi hatinya. Poin yang ketiga, bahwa pekerjaan ibadah sholat itu rahatul badan. Ya, rahah itu menjadi istirahah. Ya. Ya, istirahat itu ya menghentikan diri dari kesibukan. Rahah, ya. Memanjakan badan, menyenangkan badan. Ya. Ya. Salat itu membuat badan itu menjadi tenang. Ya. Karena dalam salat ada gerakan-gerakan yang aneh. Bagi orang yang hidup di satu negeri, yang di situ tidak ada orang Islam, ketika melihat orang Islam sholat, dianggap aneh, Pak. Ya. Negeri misalnya daerah Amerika mana atau daerah mana gitu. Ada orang sholat, angkat tangan, ya, ya sedekap, ya, kemudian ruko, ya, nungging, nunduk, ya, berdiri, ya, nungging, duduk, nungging, berdiri lagi. Itu dianggap aneh. Dianggap aneh. Saya aja ke negeri Filipina, ya. Di bandara Filipina itu, saya dengan rombongan, kebetulan saya mengajak istri saya, ada kawan saya, ya, almarhum Ustadz Yunahar, mantan ketua Muhammadiyah, karena saya perwakilan dari NU waktu itu pakai jilbab, ya, pakai kerudung, pakai gamis bareng istri saya. Itu turun dari bandara, dilihatin mulu sama orang Filipina sana. Ya, karena mereka perempuannya itu pakaiannya kurang semua, ya, ya, kurang bahan, ya, ya, pakainya kurang bahan. Rok aja sejengkal dari pusar, ya. Jadi kalau kena angin dalemannya kelihatan. Ya Allah. Kaosnya lengannya sebelah, ditarik ke bawah kagak bisa, pusarnya kelihatan. Ya. Itu ngelihat orang perempuan pakai gamis, pakai kerudung, aneh. Dilihatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini orang dari langit kali, astronot kali gitu kali ya pikirannya. Ya,
karena baru lihat di depan mata dia. Apalagi kemudian melihat gerak salat yang ada rukuknya, ada sujudnya. Nah di kita nggak aneh, karena memang dari kecil kita sudah diperlihatkan dan dilatih untuk melakukan itu. Nah itu namanya rahatul badan. Ya. Kalau gerakan sholat kita ada keteraturan dengan baik, itu akan bisa menghilangkan ya, sedikitnya beberapa penyakit badan. Ya. Ketika kita rukuk sujud, itu berarti otak kita akan ditambah volume udara. Karena kalau berdiri udaranya nggak bisa masuk, maka begitu sujud volume udara masuk, fresh lagi tuh otak, ya. Mudah lagi untuk berpikir. Itu diantaranya. Banyak gerakan-gerakan sholat yang mengandung unsur-unsur kesehatan. Maka sholat adalah rahatul badan. Rasulullah menyebutkan qum fasalli fa inna sholata shifaun. Ini hadis terkait dengan orang datang sholat Jumat terlambat. Rasulullah sudah duduk di atas mimbar, orang itu cukup datang, masuk langsung duduk. Maka Rasulullah kemudian ngunjuk tangan, qum fasalli, berdiri dulu, sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid. Akhirnya orang itu berdiri sholat 2 rakaat, udah duduk. Nah ini juga bisa menjadi dalil bahwa khatib itu selain menasehati keterkaitan dengan agama, boleh juga menyampaikan hal-hal penting sebelum masuk pada materi agama. Jumat yang lalu saya tugas khatib di satu kantor, ya. Di kantor itu ada aula. Karena kebanyakan anak muda, mereka senangnya duduknya di belakang sambil nyender, sambil main HP. Padahal sudah adzan, ya, Bilal sudah menaikkan saya untuk khutbah. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, sebelum saya berkhutbah, saya mengingatkan, mohon HP-nya dimatikan, dimasukkan ke tas atau dikantongi, kemudian silakan bergeser maju ke depan. Itu boleh, ya. Di beberapa masjid yang berisiknya, Masya Allah, na'udzubillah, di tengah-tengah khutbah saya berhenti. Anak-anak, berhenti, diam, ya. Belum dengar lagi, sekencengin lagi, anak-anak berhenti, diam. 3 kali, baru cep, diam. Itu kalau khatib yang menyampaikan boleh. Tapi kalau jamaah yang datang terus kemudian ngomongin anak-anak suruh diam, maka jamaah itu sama juga, faqad lagho, dia melakukan kesalahan dalam Jumat. Ya Allah. Khatib boleh. Kenapa pegangan tongkat itu zaman dulu di atasnya ada pisaunya? Ya. Itu kan jaga-jaga, kalau lagi khutbah tiba-tiba ada musuh, maka dia bisa buat nyerang musuh. Itu dulu-dulunya begitu. Nah, yang ketiga, salat adalah rahatul badan. Salat itu sebagai bentuk kesenangan anggota badan, karena ternyata orang yang sudah salat akan lebih ada ketenangan dalam diri, kemudian bisa konsentrasi dalam berpikir, bisa menentukan sikap dalam perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.